semuanya pagi. Sudah kedengaran sekarang suaranya? Oke, sekali lagi selamat datang di Indonesia Website Award 2020 and Web Dev Talk. Senang sekali saya hari ini Stephanie, sampai nanti jam 3 sore saya akan menemani rekan-rekan sekalian di Exabytes event kali ini. Dan tadi juga sudah saya sampaikan di awal, maaf banget karena acaranya tadi agak tertunda ya sebentar karena ada beberapa kendala teknik, tapi nggak apa-apa, nanti sore kita akan punya banyak sekali speaker dan juga akan ada hadiah buat teman-teman yang nanti stay sampai di akhir acara. Saya mau say hello dulu buat semua yang sudah join pada pagi hari ini, ada yang dari Cilegon, ada yang dari Bali tadi saya lihat, ada yang dari Solo, ada yang dari Cimahi, halo semuanya. Dan tentunya juga speaker kita juga udah hadir, dan juga para pemenang dan para juri pastinya yang nanti akan juga take part in this event too. Ada dari Pekanbaru, dari Kediri, halo semuanya, selamat pagi. Saya sampai di akhir acara, tentunya sampai di jam 3 sore nanti. Nah, rekan-rekan sekalian, Indonesia Website Awards adalah sebuah ajang penghargaan website yang didedikasikan bagi para pelaku usaha kecil menengah di Indonesia sebagai bentuk dukungan dan perkembangan ekonomi digital Indonesia. Indonesia Website Awards ini hadir juga untuk mengapresiasi kinerja dan bakat dari para web developer dan web designer yang terlibat di dalamnya. Acara ini merupakan persembahan dari Exabytes Group sebagai salah satu perusahaan IT terbaik di Asia Tenggara. Dan ini tuh dimulai dari tahun 2001, teman-teman. Exabytes Group hingga saat ini sudah melayani lebih dari 70.000 klien, lebih dari 100.000 website, dan juga lebih dari 1 juta akun email di 121 negara di seluruh dunia. Bayangin ya, udah 20 tahun lebih, Exabytes mendukung ekonomi digital di berbagai belahan dunia. Nah, kali ini di Indonesia Website Awards akan sedikit berbeda karena kita akan kombinasikan dengan Web Developer Talk yang bertema Web Development Roadmap 2021. Kali ini temanya itu Keys to Successful Website for Your Businesses. Jadi selain nanti kita akan ada awards juga, kita akan tahu siapa aja yang menerima awards selama tahun 2020 kemarin, kita juga akan bagi-bagikan beberapa insight dan knowledge dari speaker-speaker kita pastinya ya, yakni seputar progressive web apps, headless CMS, core web vitals, UX writing, dan masih banyak lagi. Nah, yuk kita lihat nih, di layar kita sudah ada pembicara-pembicara yang hari ini ada tuh ada siapa aja. Ada Mbak Alvita dari Link Aja, Mbak Della dari Zalora, Mbak Dewi dari Tiket.com, ada Mbak Erni dari Next Data Center, ada Pak Peter Jekambe dari PHP Indonesia, Mas Agam dari Walden Global Services, ada Mas Aji Kisworo Mukti dari Certiva, ada Mas Rio Astamal dari Belajar AWS.com, ada Mas Arizal dari Hackative Aid, dan juga tidak ketinggalan ada Mas Ferdi dari Pandi. Dan this event is organized by Exabytes dan tentunya juga oleh sponsor-sponsor kita, ada Next dan juga ada Pandi, serta didukung penuh oleh communication partner kita, Campuspedia. Nah, kayaknya kurang lengkap ya. Ini acaranya kita akan announce beberapa awards untuk para web developer. Kita kayaknya announce dulu hadiah-hadiahnya ada apa aja. Yuk kita lihat hadiahnya. Kategori yang pertama ada Site of the Month winner. Hadiahnya itu adalah trofi, e-certificate, dan produk voucher Exabytes senilai 5 juta rupiah. Kemudian di kategori yang kedua, kita akan umumkan di akhir acara Site of the Year winner, jadi yang sudah perform dengan sangat baik selama setahun full. Hadiahnya adalah trofi, e-certificate, dan produk voucher Exabytes senilai 7 juta rupiah. Dan tidak ketinggalan kategori yang terakhir kita punya Public Favorite winner. Hadiahnya itu sendiri berupa trofi, e-certificate, dan voucher Exabytes senilai 3 juta rupiah. Tapi sebentar dulu, kayaknya kalau cuma bagi-bagi 3 hadiah ini aja kurang ya kayaknya ya. Jangan khawatir karena kita masih punya hadiah yang lain, yaitu kita ada giveaway t-shirt dan tumbler eksklusif, masing-masing ada 10 t-shirt dan 10 tumbler persembahan dari Exabytes yang akan kita kasih atau kita bagi-bagikan di akhir acara. Cara ngikutin giveaway-nya gampang banget teman-teman, kita bisa next lagi. Nah, ini adalah syarat-syaratnya. Yang pertama pastinya teman-teman harus ikut dulu event IWA dan Web Dev Talk hari ini. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagramnya Exabytes di @exabytes_id. Kemudian teman-teman bisa langsung upload momen-momen selama mengikuti acara ini. Jangan lupa pakai hashtagnya, hashtag IWA Web Dev Talk,
dan mention @exabytes_id. Kalian bisa post di story maupun di feed Instagram kalian. Dan syarat selanjutnya, kita juga butuh review nih dari teman-teman yang mengikuti acara hari ini dengan cara memberikan review di www.exabytes.co.id/events/submit testimonial. Nanti kalau semuanya udah dipenuhi, teman-teman tinggal kirim screenshot-nya ke DM Instagramnya Exabytes. Kita tunggu semuanya paling lambat jam 2 siang ini dan akan kita umumkan di akhir acara. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya masih banyak speaker yang sudah ngantri di belakang. Maka dari itu saya pengen ngundang langsung Country Manager Exabytes Indonesia, Mas Indra Hartawan, untuk memberikan opening speech. Mas Indra sudah bergabung bersama kita? Halo Mas Indra. Ya, halo. Halo Mas Indra. Ya, alhamdulillah Mas Stefani. Lama nih nggak ketemu ya. Iya nih Mas, alhamdulillah ya. Oke Mas, silahkan untuk opening speech-nya untuk membuka event hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan terutama sekali kepada para peserta yang sudah hadir kali ini ya, pada para tim juga yang bertugas, dan sekali lagi saya mungkin selaku koordinasi juga kami mohon maaf ya karena tadi ada delay sedikit untuk acaranya. Selanjutnya saya juga berterima kasih kepada para juri kita yang sudah bertugas dengan baik ya selama 12 bulan terakhir ya, dan menghasilkan insya Allah istilahnya pemenang yang terbaik lah di periode ini. Oke, mungkin selanjutnya next slide. Next slide tolong. Selanjutnya saya juga mau sedikit menceritakan tentang website awards ini. Ya, jadi Exabyte di sini dari mulai 2018 sih kita mengadakan Indonesian Website Award ini. Karena kenapa? Karena itu merupakan tahun kedua kami juga ada di Indonesia dan kami melihat ya potensi website di Indonesia itu juga sangat pesat ya, maksudnya banyak sekali website-website di luar sana yang sebenarnya sudah baik gitu. Cuman saya melihat tidak ada mekanisme ya yang untuk mengapresiasi lah mereka orang-orang di balik layar dari pembuat website ini. Dan di Indonesia kita punya Indonesian Website Awards. Di Malaysia kita juga punya Malaysian Website Awards, dan di Singapura juga kita memiliki Singapore Website Award. Dan kedepannya kami sebenarnya berharap juga jika memungkinkan nanti kita akan bikin semacam awards untuk Southeast Asia. Ya, jadi mekanisme seperti apa nanti kita akan pikirkan. Jadi intinya sih kita mau melakukan inovasi-inovasi baru ya supaya para pemenang ini juga tetap terus termotivasi, tetap terus berkarya dengan baik seperti itu. Kemudian untuk statistik dari website awards ini sendiri ya, walaupun ya kalau di Indonesia masih kalau saya bilang dinamis ya, tapi intinya di sini adalah kita ada progres gitu, dan unique viewers kemarin saya sempat cek juga itu meningkat ya dari 2018 ke 2019. Nah, di 2020 ini terutama selama pandemi saya belum update lagi untuk ininya, cuman saya juga melihat pertumbuhannya sangat baik, terutama kalau kemarin saya menilik ya, sempat juga di-share oleh Pandi ya, kalau pertumbuhan domain.id di Indonesia ini juga cukup membanggakan ya untuk tahun 2020, dan ini mungkin adalah potensi di mana website-website baru itu akan tumbuh. Seperti itu. Kemudian untuk partisipasi yang kita lihat ya di Indonesia Website Award ini, kebanyakan memang blogger dan freelancer ya, tapi 40% ya itu company dan enterprise atau business owner ya. Jadi cukup balance lah kalau menurut saya. Oke, nah ini untuk topik kita masih tidak banyak berubah dari 2018 ya. Jadi hanya penggantian logo saja yang kemarin sempat berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Kemudian next untuk nominasinya ya, di sini ada beberapa nominasi ya. Ada
Indonesian Website Award untuk yang Site of the Month ya, dan itu juga di breakdown jadi 3 kategori. Tuh, kemudian ada kategorinya pertama e-commerce, berikutnya adalah komersial, dan yang terakhir adalah personal. Jadi perbedaan antara e-commerce dan komersial itu lebih ke arah apakah mereka punya shopping cart atau tidak di websitenya, seperti itu. Kemudian nanti di akhir atau di akhir tahun ya, kita akan menentukan pemenangnya yang diumumkan di awal tahun berikutnya, seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi ada Site of the Year dan ada Favorite Website Awards, seperti itu. Kemudian kriteria penilaian itu ada 5 di kami ya. Jadi ada desain, ada SEO, ada aksesibilitas, ada performa, dan ada konten, seperti itu. Ya, ini untuk kriteria ada desain, ada SEO, ada aksesibilitas, ada performa, dan ada konten. Oke, next. Nah, ini saya mau memperkenalkan juga juri-juri handal kita yang sudah bertugas dengan baik ya. Salah satunya ada Pak Peter ya. Ini sangat aktif sekali di komunitas dan saya terima kasih sekali bisa membantu kami lagi ya. Ada Mas Prayudi Utomo dari Kola.id. Terima kasih Mas Prayudi. Dan ada Mas Akbar Maulana, ini juga sebagai co-founder Kampus WD yang tadi juga sudah dimention oleh Mbak Stefani ya sebagai salah satu communication partner kita. Oke, mungkin next lagi, satu slide lagi kayaknya terakhir saya. Ya, ini ada untuk juri-juri panel kita ya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu, tapi saya sangat-sangat berterima kasih kepada para juri panel kita yang telah bertugas selama 2020 kemarin. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Stefani. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Indra. Oke rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi ke kenapa sih hari ini kita di sini? Karena kita ingin membacakan award dan juga apresiasi para web developer. Nah, kategori pertama yang akan saya umumkan adalah kategori Site of the Month Awards, personal kategori. Kita akan lihat pemenangnya mulai dari Januari sampai Desember, dan pemenangnya adalah ini dia. Bulan Januari kita punya situsnesia.com, desain by Fahuda Elwin Yunianto. Next, di bulan Februari kita punya igniel.com, desain by Igniel. Di bulan Maret kita punya frontalmedia.com, desain by Fahrani Nasrullah. Masih di Site of the Month personal kategori, di bulan April kita punya dolanby.com, desain by Hasif Priyambudi. Dan di bulan Juni kita punya penaseo.com, desain by Sena Pena SEO. Selanjutnya di bulan September kita punya celoteh.com by David Juan Prasetyo. Dan untuk Site of the Month personal kategori Oktober kita punya himpun.com by Gema Erlangga. Di bulan November kita punya okgoogle.com by Salomo Erickson. Dan yang terakhir kita punya edribro.com, desain by Edri Sengaji. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang Site of the Month di kategori yang pertama, yakni personal kategori. Pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa trofi, e-certificate, dan voucher exabyte senilai 5 juta rupiah. Selamat ya sekali lagi kepada semua pemenang. Kita masih ada lagi kategori-kategori selanjutnya habis ini, so stay tuned with us. Dan setelah ini, seperti yang saya janjikan di awal, tidak hanya akan ada awarding night, tapi kita ada web dev talk juga. Jadi akan ada insight-insight dan knowledge yang akan dibagikan oleh para speaker kita hari ini. Dan salah satunya yang kali ini akan mengambil bagian adalah Next. Tapi sebelum saya undang Mbak Erni dari Next, kita saksikan dulu video yang berikut ini.
Ya, itu dia tadi persembahan dari Next. Dan langsung saja saya undang, ini dia Sales and Marketing Division Next Data, ada Mbak Erni Monalena. Oke, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran Mbak Erni, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Suara saya agak feedback nih, ada sound yang nyala mungkin? Oke, udah. Sekali lagi selamat pagi untuk semua peserta, semua audiens, nominasi, panelis, speaker dari Indonesia Website Awards 2021. Perkenalkan, saya Erni dari Next Data Center yang merupakan salah satu partner dari Exabyte Group yang sudah kurang lebih 5 tahun kita kerjasama dengan Exabyte dari sisi data center untuk mensupport setiap pelayanannya Exabyte. Dan pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Exabyte sudah mengajak Next ikut berpartisipasi dalam satu event yang positif yang ini kalau tidak salah sudah diselenggarakan untuk yang kedua kalinya secara virtual karena pandemi gitu, tapi tidak mengurangi sedikit pun semangat dari teman-teman yang sudah join, setiap nominasi yang sudah mendaftarkan dirinya dan juga perusahaannya di Indonesia Website Awards 2021 ini. Dan saya juga mengucapkan congratulations untuk Exabyte Group yang sudah dengan sangat luar biasa mendesain, menyelenggarakan acara ini sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Sekali lagi congratulations dan selamat untuk para pemenang yang tadi sudah diumumkan dan yang belum menang. Di kesempatan yang lainnya kita bisa improve ourselves untuk bisa lagi memperbaiki website kita supaya bisa nanti di kedepannya kita bisa menang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh para jurinya. Sekali lagi selamat dan supaya bisa event ini memberikan kita gambaran gitu kalau this pandemic doesn't stop us. Jadi kita tetap bisa berkreasi, kita tetap bisa melakukan sesuatu dan Exabyte Group sangat mengapresiasi para pelaku usaha kecil dan menengah melalui event kali ini. Sekali lagi, saya mewakili Next Data Center selaku partner dari Exabyte Group mengucapkan selamat, congratulations, dan let us our business success through our website. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, dan enjoy the event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erni. Have a good day ya Mbak. Oke, setelah tadi ada Mbak Erni Monalena dari Marketing Division Next Data. Selanjutnya pembicara kita adalah dari Walden Global Services. Nah, Walden Global Services sendiri merupakan enterprise software solution SI yang berlokasi di Bandung dan Tangerang. Jadi dari tahun 2015, Walden Global Services ini sempat mendapatkan awards dari Forbes in 20 Rising Global Stars 2015. Nah, untuk itu hari ini Mas Agam Setiawan selaku web developer dari Walden Global Services akan membawakan tema Key Factors for the PWA Solutions. Buat rekan-rekan yang nanti mau bertanya, kalian bisa tanya langsung di kolom Q&A yang ada di bawah di sebelah tombol chat. Langsung aja drop pertanyaannya di sana, nanti kita akan bacakan 3 pertanyaan terbaik tentunya. Dan ini dia langsung saya undang Mas Agam Setiawan. Halo, selamat siang semuanya. Suara saya terdengar jelas nggak? Halo? Halo? Halo Mas Agam, selamat siang. Iya, selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Agam. Saya serahkan langsung ke Mas Agam ya Mas. Nanti kita bisa sesinya sampai dengan di jam 11.15. Lalu kita akan sambung dengan Q&A. Baik, terima kasih Mbak. Silakan Mas Agam. Baik. Saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah ya? Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi mengenai Progressive Web Apps atau PWA. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang harus ada di PWA ini? Progressive Web Apps atau PWA. Pertama,
izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Agam Setiawan di PWA ini. Saya sebagai web developer di Walden Global Service seperti yang tadi sudah di-mention oleh host. Jadi WGS ini adalah suatu perusahaan software company yang berkantor di Bandung dan di Jakarta. Jadi saya udah 5 tahun bekerja di WGS. Nah, kebetulan 3 tahun terakhir ini saya sedang kerja di perusahaan klien, yaitu di PT Nutrifood. Jadi PT Nutrifood itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang FMCG. Jadi kalau kalian tahu seperti produk Elmen atau Hilo, Nutrisari, kemudian ada Wedang juga, itu merupakan produk dari Nutrifood. Jadi di sana saya juga mendevelop aplikasi dan mensupport aplikasi yang diperbuatkan untuk membantu proses bisnis di klien gitu. Kemudian lanjut. Pertama kita berkenalan dulu dengan PWA itu. Apa sih itu PWA? Ya, PWA itu suatu aplikasi web yang biasa terdiri dari CSS, HTML, dan JavaScript biasa. Hanya saja PWA ini meningkatkan suatu fungsionalitas yang ada di dalam suatu web modern gitu. Jadi PWA ini improve atau ditingkatkan secara progresif sehingga memiliki kemampuan-kemampuan yang baru atau fitur-fitur baru yang bisa dijalankan di browser modern. Nah, PWA ini menggunakan service worker dan web app manifest sehingga memungkinkan aplikasi web untuk dapat diinstal dan handal gitu untuk diakses. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi dari PWA itu memiliki 3 pilar. 3 pilar yang ada di PWA itu adalah capable, reliable, dan installable. Yang dimaksud dari capable ini adalah aplikasi web memiliki kemampuan untuk berjalan di suatu koneksi yang nggak kurang baik ataupun bahkan offline masih bisa diakses. Jadi dan juga memiliki kemampuan menyimpan cache sehingga aplikasi dapat di-load secara cepat. Kemudian reliable juga, handal, dan installable. Installable, yang dimaksud installable itu jadi aplikasi web kita itu bisa diinstal seperti aplikasi natif Android atau di iOS gitu. Jadi padahal kan aplikasi web gitu, tapi bisa diinstal gitu di HP ataupun di desktop bisa. Kemudian ini saya akan bahas beberapa komponen yang perlu di-highlight dari PWA ini, yaitu service worker. Jadi service worker itu suatu file JavaScript yang ditempatkan di antara web dan server. Jadi si service worker ini mempunyai fungsi untuk menyimpan atau menginstal cache yang biasanya berupa aset seperti JavaScript, CSS. Jadi memungkinkan untuk si aplikasi website dapat diakses secara cepat karena jika ada aset yang sudah tersimpan di dalam cache sehingga tidak perlu melakukan request ke server gitu, langsung dibalikin, langsung di-return agar dapat langsung ditampilkan. Kemudian ada web app manifest, jadi ini berupa file JSON. Ini fungsinya untuk agar dapat PWA ini diinstal di secara desktop ataupun di secara mobile. Jadi menyerupai aplikasi natif Android ataupun iOS gitu. Jadi apa ya? Seperti add to home screen. Ada juga AppShell. AppShell itu merupakan kerangka utama atau seperti template yang disimpan di cache. Jadi itu kita bisa simpan di cache supaya tidak perlu di-load terus minta ke server. Dan si template tampilannya itu menyerupai aplikasi natif. Jadi di situ biasanya ada header,
footer, dan ada konten ininya, previewnya. Kemudian juga di PWA ini juga memiliki komponen push notification. Jadi push notification itu seperti notifikasi biasa muncul uh, yang muncul sehingga memikat pengguna gitu. Karena kan seperti up to date, jadi bisa berupa info tentang update terbaru, misalkan atau ada data terbaru itu bisa muncul di push di notification. Nah ini saya akan sedikit menjelaskan tentang service worker. Jadi service worker itu tadi sesuai yang saya katakan tadi, jadi memungkinkan untuk si web aplikasi ini berjalan lebih cepat, di-load lebih cepat karena sistemnya dia itu disimpan di antara aplikasi dan web server. Lalu si web service worker ini menyimpan cache sehingga dia ketika pertama kali melakukan request, mereka si service worker ini melakukan install dulu untuk pertama kali. Nah, untuk kedua kali, ketiga kali, dan selanjutnya itu jika si cache-nya sudah tertarik, disimpan di service worker, di cache ini, tidak usah melakukan request lagi ke web server. Jadi, si aplikasi dapat diakses dengan cepat. Kemudian, ini gambaran dari application cell atau app cell. Jadi, ini kerangkanya. Ini kita lihat seperti aplikasi native biasa. Di sini ada app-nya nih, ada navigasinya, dan ini juga kontennya biasanya bersifat dinamis. Nah, adapun inti dari PWA itu sendiri adalah gimana sih supaya si aplikasi web ini bisa diakses atau dimulainya dengan cepat dan tetap cepat. Jadi gambarannya kayak misalkan nih kita ingin membeli suatu barang di suatu toko misalkan. Terus kita melalui aplikasi natif biasa kan itu kan pertama kita harus install dulu. Pertama requirement dulu apakah bisa diinstal atau enggak di HP kita. Terus setelah diinstal memakan storage juga. Jadi kan itu cukup cukup ribet gitu. Sedangkan kalau PWA ini kita bisa langsung mengakses karena emang base-nya itu website. Nggak usah diinstal serumit di aplikasi native biasa gitu. Kemudian PWA ini juga bisa running di setiap browser, berjalan di setiap browser. Kemudian responsif juga, berjalan di setiap berbagai ukuran, di desktop, terus di tablet ataupun di mobile phone. Kemudian PWA juga menyediakan custom offline page. Jadi kalaupun koneksi buruk atau misalkan koneksinya dalam keadaan offline, itu masih tetap bisa diakses. Kemudian inti dari PWA itu sendiri itu bisa diinstal juga. Jadi website yang bisa diinstal gitu di handphone ataupun di desktop. Nah, supaya optimal itu, gimana sih PWA yang optimal itu? Yaitu selain menyediakan halaman yang bisa diakses ketika offline, jadi PWA yang optimal itu menyediakan experience offline. Kalau kalian tahu seperti yang kita alami, misalkan website kita down atau bukan down ya, offline gitu, dalam keadaan offline, terus ada game seperti Dinosaurus yang loncat ngumpulin skor. Nah, itu salah satu contoh dari offline experience. Mungkin kita bisa tambah offline experience seperti dengan menyediakan halaman-halaman yang informatif gitu tentang produk kita di situ. Kemudian full accessible, dan can be ini juga PWA juga dapat
dioptimalkan dengan SEO juga karena basicnya web. Kemudian juga dapat bekerja dengan berbagai input tipe seperti dari sound, suara atau apapun. Kemudian menyediakan konteks permission request. Jadi PWA yang optimal itu ya itu dia harus menyediakan permission gitu. Kalau misalkan website itu memerlukan suatu akses ke handphone misalkan. Kemudian PWA yang optimal itu juga itu yang mengikuti best practice kode yang sehat. Maksudnya kode yang sehat di sini itu kode yang mudah dipahami oleh programmer sehingga untuk dikembangkan atau ditingkatkan secara berkelanjutan itu dapat mudah dilakukan. Begitu. Nah, siapa aja sih yang udah menggunakan PWA? Di sini saya mention beberapa perusahaan atau aplikasi yaitu Twitter, Pinterest, kemudian juga ada Washington Post, Bukalapak, Tokopedia, Starbucks, Traveloka, Tiket.com. Nah, jadi kalau kalian misalkan di handphone, di Android masih menggunakan bisa menggunakan aplikasi yang kayak Lite versi Lite. Nah, itu sebenarnya PWA dari bentuk PWA dari website si perusahaan itu sendiri gitu. Misalkan ada bukalapak.lite, tokped.lite. Itu adalah merupakan suatu bentuk PWA dari website mereka. Nah, ini ada beberapa PWA success stories. Antaranya ada Twitter, Alibaba, AliExpress, Washington Post, OLX. Mereka dapat benefitnya masing-masing gitu. Jadi kalau di Twitter kan dia bisa menurunkan konsumsi data sebanyak hampir 70%-an. Terus dari OLX juga dia meningkatkan engagement atau pemikatan terhadap user gitu. Sebanyak 250%. Di Washington Post juga dapat meningkatkan performa juga sehingga menjadi lebih cepat. Nah, jadi PWA itu sebenarnya memecahkan kebutuhan konsumen, customer gitu. Jadi ada fakta menarik. Jadi tim ada research tentang user yang dilakukan oleh tim Google. Jadi yang pertama itu user itu tidak menyukai delay dan ketidakhandalan website di dalam mobile. Jadi kalau misalkan delay ketika kita mengakses suatu web, terus halamannya blank gitu selama beberapa detik itu user tuh sangat nggak suka gitu. Nggak, aduh apa nih, kenapa nih? Dan rata-rata mereka langsung meninggalkannya. Terus kalau misalkan pas diakses di mobile ternyata tidak reliable, kayak seperti misalkan tampilannya masih kurang kurang menarik, jadi tidak rapi, itu juga akan ditinggalkan oleh user. Kemudian 50% pengguna smartphone juga ternyata lebih menyukai website yang versi mobile dari suatu perusahaan itu gitu. Jadi pas kita browsing ataupun belanja gitu, ternyata ada penelitiannya gitu. Mereka lebih suka lewat web versi mobilenya karena mereka tidak ingin mendownload aplikasinya gitu kan. Kalau di HP Android atau misalkan di iOS kan, kalau misalkan itu mau belanja, misalkan kita cuma mau beli sarung doang gitu, mau beli sarung, terus pas klik harus install dulu misalkan Tokopedia, terus buka lagi, setelah install buka lagi, login, setelah login search lagi sarung, baru di situ kita proses beli. Itu cukup lama sih. Sedangkan kalau PWA kan kita cukup mengklik doang gitu, klik URL-nya, terus kita langsung diarahkan ke halaman website tersebut untuk melakukan proses shopping ataupun browsing gitu, sehingga itu lebih bagus. Kemudian salah satu alasan juga mengapa banyak sekali user yang menguninstall suatu aplikasi natif itu karena menghabiskan storage gitu.
Jadi kan di HP atau setiap smartphone orang itu kan memiliki storage yang terbatas ya. Nah, untuk si PWA sendiri itu biasanya nggak memakan storage yang banyak sih, begitu. Jadi daripada misalkan kayak sekarang kan zaman sekarang aplikasi itu gede-gede ukurannya ya. Belum lagi kita nyimpen data pribadi misalkan kayak foto, video, terus aplikasi game misalkan kita sering suka main game itu juga menghabiskan storage kan. Jadi untuk untuk mengakses untuk browsing atau shopping ya mending kita beralih ke PWA aja menggunakan mobile site-nya karena tidak memakan storage yang besar. Kemudian di sini juga dilakukan research smartphone users itu si pengguna smartphone ini lebih suka berbelanja di mobile set dibandingkan di yang lainnya gitu karena apa ya menawarkan rekomendasi yang relevan gitu untuk produknya sendiri gitu dan notifikasinya juga sangat berguna. Nah si PWA ini jelas merupakan solusi dari pemecahan masalah kebutuhan customer yang ini gitu karena sifatnya FHIR yaitu fast, installable, reliable, dan engaging gitu. Nah, apa sih yang dimaksud installable? Installable itu jadi PWA ini memungkinkan untuk diinstal di desktop maupun di mobile. Contohnya, jika di URL ada apa? Install seperti ini, berarti dia sudah website tersebut sudah mengimplementasikan PWA-nya gitu. Nah, kalau di mobile atau di smartphone, maka dia akan tersedia gitu seperti ini notif untuk di add to home screen. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah suatu contoh website yang bisa diinstal di mobile phone atau di smartphone. Sini ada add to home screen. Di sini kita dengan melakukan add ini, maka si aplikasi akan terinstall dan tertambahkan di home screen kita. Jadi kalau mau mengakses web ini akan secara cepat tinggal klik aja di depan. Nah, ini untuk salah satu contoh dari desktop. Kalau di sini kalian lihat ada icon seperti icon download. Nah, di sini tuh fungsinya yaitu untuk menginstal aplikasi website tersebut di desktop gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak aplikasi padahal menyerupai aplikasi padahal itu hanya website gitu. Jadi kita bisa mengaksesnya dari situ sehingga terinstall langsung dari desktop. Nah, dari jangkauan juga kita tuh memiliki keunggulan gitu. Kita itu dalam artian aplikasi web gitu dibandingkan yang natif. Karena ada penelitiannya dari Comscore Mobile Metrics gitu. Ternyata si mobile web ini 2,5 kali lebih banyak gitu dijangkau daripada si aplikasi natif gitu. Ini kenapa terjadi seperti ini? Karena di apps biasanya kan dia dia hanya di application store gitu di Play Store kayak di Play Store atau di iOS. Tapi kalau web ini kan kita mempunyai keuntungan dari SEO di index by Google gitu. Jadi secara jangkauan lebih luas. Harusnya sih kita bisa lebih banyak diakses ya. Kemudian ada pros dan cons-nya juga dari PWA ini. Jadi dari segi keamanan, PWA sudah mengcovernya karena menyediakan HTTPS. Kemudian untuk performance-nya juga cepat. Tadi karena service worker tadi dapat membantu
menyimpan aset ke dalam di caching gitu, sehingga tidak perlu request terus ke server gitu. Jadi kemudian cross platform juga bisa diakses di setiap browser ataupun device juga, berbagai device. Kemudian progresif, responsif, jadi bisa diakses dalam berbagai ukuran layar gitu, device maupun dari desktop, dari mobile phone maupun dari web. Kemudian engaging, jadi memikat gitu. PWA ini memikat dengan salah satunya yaitu ada fitur notification gitu. Jadi si user akan ternotif untuk kembali lagi menggunakan atau mengakses aplikasi melalui PWA itu gitu. Dan juga murah. PWA ini sebenarnya kan kita hanya meningkatkan website yang udah ada gitu. Jadi nggak usah mulai dari nol terlalu jauh gitu. Kalau kita membuat produk misalkan dari suatu aplikasi, itu akan dibuat kembali gitu. Jadi biaya cost-nya juga lebih lebih mahal lah, karena dari segi waktu juga lebih panjang lagi kalau misalkan kita membuat ulang produk lagi gitu dari aplikasi. Kan kalau misalkan progressive web apps ini kita cukup cuma seperti meningkatkan website yang udah ada gitu, performance-nya gitu. Kalau natif kan kita dari segi mulai pengembangannya aja gitu. Dari website itu kita hanya cukup butuh text editor, terus tinggal kita ngoding di situ, membuat suatu produk atau aplikasi, tinggal ditambahin service worker sama web app manifest, itu udah bisa cukup ini sih, cepat gitu untuk mengembangkannya. Dibandingkan kalau kita bikin lagi aplikasi natifnya gitu, kita pertama harus nyari developer ininya dulu, Android misalkan atau iOS, terus di situ kita harus sebelum memulai mengembangkan kita harus pertama install dulu editornya kayak Android Studio, belum SDK-nya, belum simulatornya, itu kan terlalu panjang ya. Dari segi waktu juga udah cukup lumayan jauh gitu perbedaannya. Kalau PWA cenderung lebih cepat gitu. Kemudian SEO friendly seperti yang tadi di-mention. Jadi si PWA ini didukunglah oleh indeks by Google gitu. Jadi aplikasi kita juga dapat terdistribusi dengan jangkauan yang lebih luas gitu. Nah, adapun cost-nya itu, jadi di PWA ini masih ada keterbatasan akses untuk ke hardware device kita. Beberapa komponen kayak seperti NFC, Bluetooth itu belum terakomodir, sama kontak juga belum kontak. Kemudian cons-nya lagi, si user itu masih cenderung mencari aplikasi itu di App Store gitu. Jadi mereka masih behavior-nya masih mencari aplikasi itu hanya terpaku di App Store gitu. Jadi ya itu tugas kita itu ya melakukan sharing gitu, supaya memberi pengetahuan supaya user sebenarnya ada PWA gitu. PWA nggak harus selalu ke App Store untuk mengakses suatu aplikasi gitu, dari browser langsung. Kemudian user juga masih kurang ngeh kalau kita add to home screen gitu si ininya. Itu tugas kita juga sih, memberikan experience kepada user supaya supaya men-trigger dia gitu bahwa si website itu tuh bisa diinstal gitu di depan gitu. Nah, kemudian apa sih tantangannya gitu atau ininya untuk mengimplementasi si PWA ini? Yang pertama ya tadi ada beberapa fitur dari
device yang belum terakomodir. Kemudian user juga cenderung melihat aplikasi itu di App Store gitu. Kemudian salah satu tantangannya lagi adalah bagaimana kita menyeleksi file atau aset apa aja yang perlu di-cache atau tidak. Jadi karena tidak semuanya harus di-cache, maksudnya tergantung kebutuhannya. Kalau misalkan datanya harus berbentuk dinamis seperti data misalkan stok, angka stok atau misalkan yang bersifat real time harus itu tentu saja ada beberapa strategi sih untuk meng-catch itu. Jadi tantangannya di situ kita harus selektif gitu. Yang mana aja sih yang perlu di-catch dan yang nggak perlu di-catch gitu. Kemudian lanjut. Nah, dari yang tadi saya sampaikan, jadi ada beberapa kunci untuk PWA itu sendiri. Jadi kuncinya itu untuk website itu sendiri itu untuk PWA itu dia tuh harus capability gitu, mempunyai kemampuan untuk diakses secara cepat. Kemudian dengan bantuan service worker tadi ya tentu harusnya bisa gitu dengan sistem cachingnya. Kemudian dapat diinstal dengan mudah dengan bantuan dengan komponen yang tadi, komponen yang tadi yang manifest web app manifest itu memungkinkan untuk si web itu diinstal di desktop maupun di mobile. Kemudian automatic update juga dia di service worker juga memungkinkan si web ini melakukan sinkronisasi asinkron. Kemudian di level security-nya si PWA juga menyediakan atau menggunakan HTTPS juga sehingga aman lah untuk diakses. Nah, dan yang terakhir itu PWA ini juga menyerupai aplikasi gitu sehingga user itu nyaman ataupun terbiasa dengan mudah gitu mengakses website gitu karena cukup di handphone atau di lokal desktop gitu. Nah, ini referensi untuk belajar PWA itu saya ambil referensinya juga dari sini untuk slide-slide yang tadi dari web.dev itu adalah dari Google juga, developers Google juga itu referensi untuk mempelajari progressive web apps. Sekian sharing dari saya. Kalau misalkan ada ingin kontak bisa lewat email ataupun dari Telegram sini. Dan terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agam. Jadi tadi teman-teman sudah di-share ya untuk kontaknya Mas Agam sendiri kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi sebelum itu Mas Agam, kita udah punya beberapa pertanyaan di sini. Mungkin aku akan pilih 2 dari antara ribuan, enggak ribuan. Ada 10 pertanyaan. Aku pilih 2 aja ya Mas Agam ya. Nanti boleh dibantu jawab. Oke. Ini ada pertanyaan dari Anonymous. Dia nanya tentang kalau PWA itu bisa diinstal dalam mobile, bukankah akhirnya akan sama saja dengan aplikasi natif yang memakan storage? Nah, gimana tuh penjelasannya Mas Agam? Enggak sih. Emang dia itu menyerupai apps, tapi si PWA ini tuh dia sistemnya kan caching ya. Jadi jika ada aset yang sudah ada, dia nggak perlu request terus kemudian dia juga akan menimpa atau menghapus cache yang sebelumnya kemudian ditarik kembali cache yang baru gitu, sehingga untuk ukuran juga nggak akan terlalu besar sih harusnya, karena memang si
si PWA ini tuh terkompresi juga gitu, si asetnya juga dikelola di service worker gitu sih. Semoga menjawab. Baik, baik Mas. Nah, ini ada pertanyaan borongan. Jadi satu penanya namanya dari Muhammad Husaini Aziz. Ada beberapa pertanyaan nih dari Aziz, Mas Agam. Ya. Pertama adalah bagaimana cara mengecek satu website itu sudah menggunakan PWA atau belum. Kedua, untuk mempelajari atau membuat PWA itu sendiri harus basicnya harus ada apa aja gitu Mas. Dan yang ketiga mungkin boleh di-share lagi tools yang dibutuhkan untuk belajar PWA itu sendiri. Silakan Mas Agam. Oke, yang pertama tools apa sih yang bisa mengecek itu ada PWA atau enggak? Itu kalau kalian tahu di Google Chrome itu ada fitur audits gitu. Setelah inspect elemen di sebelah kanan. Kemudian itu ada lighthouse gitu. Jadi itu ada seperti tools untuk scoring performance, terus SEO-nya, dan skor lainnya. Termasuk juga di situ terdapat ininya sih, ikon keterangannya dia tuh bahwa website itu udah PWA, sudah mengimplementasikan PWA. Kemudian yang kedua tadi, tentang... Yang kedua tadi pertanyaannya adalah lebih ke skill-skill yang harus dikuasai sama tools yang dibutuhkan Mas untuk belajar tentang PWA itu sendiri. Tools ya skillnya cuman ini aja Mas. Jadi hanya seperti biasa untuk mengembangkan web biasa, skillnya cukup mempelajari HTML, terus JavaScript dan CSS. Cuman nanti itu lebih paling belajarnya di service worker-nya sih, service worker sama manifest-nya. Di situ sebenarnya kita dibantu juga ada namanya Workbox. Jadi Workbox itu suatu tools library untuk memudahkan developer membuat membuat suatu service worker gitu. Maksudnya jadi di situ ada kumpulan-kumpulan function gitu yang bisa dipanggil dan bisa diinstal digunakan di service worker begitu. Untuk yang ketiga apa Mbak tadi, Sri? Tadi lebih ke toolsnya yang dipakai apa tuh Mas untuk PWA itu sendiri, untuk belajar PWA. Toolsnya ya cukup editor biasa aja sih, kayak editor biasa. Kayak misalkan kalau Mas tadi yang nanya pakai VS Code, bisa pakai apapun lah. Karena intinya itu memang web aplikasi yang terdiri dari HTML, JS dan CSS, hanya saja itu dioptimasi gitu, ditingkatkan secara progresif dari segi kemampuannya atau fungsionalitasnya di modern web gitu. Jadi ya itu cukup itu aja sih tools-nya gitu. Atau mungkin pakai Lighthouse juga untuk scoring-nya sih. Itu bisa dipakai juga tools-nya gitu. Baik kalau gitu. Wah, kita dapat banyak ilmu banget nih dari Mas Agam hari ini. Makasih banyak Mas Agam untuk waktunya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, mungkin tadi boleh kontak langsung Mas Agam di yang tadi sudah di-share ya Mas ya, kontaknya ya. Iya. Oke, makasih banyak Mas Agam. Have a good day ya Mas. Makasih semuanya. Terima kasih.